Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan tentang UAS Estetika Humanisme Sistem IT, saya kelas IT 205. Sistem Informasi, terus nama saya Yuda Pangestu, NIM saya 220401010295. Dosen saya yaitu Ibu Sinta Wahyuni, SPD, MPD. Materi yang saya bahas di sini adalah psikologi humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. Abstrak psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ini adalah alternatif. Sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalis. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya di pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistic education. Keseluruhan melalui pembelajaran nyata, mengembangkan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan, seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman. Proses pendidikan pun senantiasa berubah. Kata kunci, psikologi, humanistik, dan pendidikan. Pendahuluan. Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam teknologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi, yang sangat menekan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Dalam tulisan singkat ini akan dijelaskan mulai dari tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik dan teorinya yang relevan dengan psikologi pendidikan dan diakhiri dengan aplikasi psikologi humanistik dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik dan teorinya. Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Rumini dan Descartes 1993. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan yang terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Berikutnya adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih, seperti dorongan untuk memiliki kawan dan keluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan sebagainya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat mendorong seseorang berbuat lain untuk memperoleh pengakuan dan perhatian. Misalnya dia menggunakan prestasi sebagai pengganti cinta kasih. Berikutnya adalah kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihargai, dihormati, dipercaya oleh orang lain. Apabila seseorang telah dapat memenuhi sebuah kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tadi, maka motivasi lalu diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. Bagaimana cara aktualisasi diri ini tampil tidaklah sama pada setiap orang. Sesudah kebutuhan ini muncul kebutuhan untuk tahu dan mengerti, yakni dorongan untuk mencari tahu, memperoleh ilmu dan pemahaman. Sudahnya Maslow berpendapat adanya kebutuhan estetis, yakni dorongan keindahan dalam arti kebutuhan akan keteraturan, kesimetrisan, dan kelengkapan. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan pertama, yaitu 3 kebutuhan yang kemudian
Keempat, kebutuhan yang pertama disebutnya defisiensi need atau kebutuhan yang timbul karena kekurangan. Dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya bergantung pada orang lain, sedangkan ketiga kebutuhan yang lain dinamakan grow need atau kebutuhan untuk tumbuh. Dan pemenuhannya lebih tergantung pada manusia itu sendiri. Implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting dalam proses belajar mengajar. Misalnya, guru mestinya memperhatikan teori ini. Apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhi kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidur tidak nyenyak, atau ada masalah pribadi atau keluarga yang membuatnya cemas dan takut, dan lain-lain. Yang kedua itu Carl R. Roger. Carl R. Roger adalah seorang psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Roger mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti belajar tanpa ancaman belajar atau inisiatif atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Adapun penjelasan konsep masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Hasrat untuk belajar. Menurut Roger, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Dalam kelas yang humanistik, anak-anak diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan masukan anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajar murid menjadi bebas, tidak tergantung dan percaya pada diri sendiri. Yang kelima, belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Roger ini ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Roger, di waktu-waktu yang lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan yang statis. Arthur Combs, perasaan, persepsi, keyakinan dan maksud merupakan perilaku-perilaku batinnya yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut. Bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya, itulah sebabnya untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya. Yang keempat, Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan sia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi, dan ini melibatkan semua pihak, seperti guru, murid, maupun pada pemerhati ataupun peneliti dan perencanaan pendidikan. David Mills dan Stanley Scher. Ilmu pengetahuan alam selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata. Ya, ini sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori, padahal bagaimanapun praktik dari ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen-elemen efektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan institusi, dan imajinasi dalam usaha-usaha kreatif, pengalaman yang menantang, frustasi, dan lain-lain. Berdasarkan fenomena tersebut, David Mills dan Stanley Scher, Robert (1975) mengajukan konsep pendidikan terpadu, yaitu proses pendidikan yang mencertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar.